Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini persiapan tim Paskibraka tahun 2025. Masih bersama dengan Pak Erwin dan juga Nyomi, dan tentunya ini kita membahas bagaimana persiapan yang dilakukan seperti itu ya Pak. Nah kalau untuk di provinsi sendiri tadi selain dari proses seleksi gitu ya Pak yang dilakukan, mulai dari kabupaten, kemudian ke tingkat provinsi, bahkan sudah dikirim perwakilan untuk ke tingkat nasional. Untuk tahapan latihannya seperti apa gitu Pak, kalau untuk di provinsi saat ini? Jadi yang saya katakan tadi tahapannya yang mulai dari kabupaten, begitu mereka sampai provinsi kita melakukan seleksi itu sebenarnya boleh dikatakan seleksi ulang lah gitu. Jadi seleksi yang telah dilakukan oleh kabupaten itu materi-materinya sampai ke provinsi kita seleksi kembali. Ya kita seleksi kembali. Setelah tadi seperti saya katakan tadi dari sisi mungkin tinggi badan, postur tubuh, kemudian kesehatannya. Karena di provinsi itu sudah disiapkan tenaga-tenaga atau tim-tim seleksi. Tim seleksi ini kan ada TNI. TNI ini ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, kemudian ada Polri, ada DPPI yang rombongan purna dari ini. Kemudian ada tim kesehatannya, ada tim psikologinya untuk diwawancaranya itu dan sebagainya itu kan. Jadi kalau kegiatan yang kita lakukan dalam rangka Paskibraka ini memang benar-benar tesnya semaksimal mungkin ya. Jadi mohon maaf saya sampaikan, jangan ada bahwa ini kita Kesbang Puni sudah 2 tahun ini ya, sudah 2023, 2024 dengan 2025 ini kita penuh ya. Sebelumnya itu di 2023 setengah itu. Aturannya sudah di Kesbangpol, sementara di pihak Dispora masih ada proses itu karena cantelan rekening untuk biaya itu di Kesbangpol belum ada gitu. Jadi kalau untuk 2 tahun ini memang sudah full. 2 tahun ini penuh. Jadi memang tidak ada intervensi bahwa itu anak pejabat, bahwa itu ini. Memang benar-benar tidak ada. Jadi betul-betul dilakukan secara maksimal. Kita lakukan secara maksimal seleksi itu. Walaupun sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten, tapi di tingkat provinsi pun juga ada sudah tim-tim yang memang khusus gitu ya untuk mendapat seleksi dan lain sebagainya. Saya terus terang pada saat yang ini tadi untuk 2025 sebelum kita melaksanakan seleksi itu kan semua tim sel itu kan kita rapatkan semua. Tekankan artinya kita dalam melaksanakan kegiatan seleksi ini benar-benar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada intervensi. Jadi untuk mendapatkan hasil-hasil yang kualitas gitu ya Pak, nanti bisa mendapatkan pemuda-pemudi bangsa yang nanti siap gitu untuk bisa mengibarkan. Karena di tingkat provinsi ini kita menyeleksi untuk tingkat nasional. Nanti orang yang 10 besar dari 100 orang ini itu akan kita kirim ke nasional. Seperti tahun ini kan kita kirim 3 pasang itu. Ada 3 pasang. 3 pasang kemarin kita kirim. 6 orang kan. Nah, 6 orang ini diambil cowok, 3 cewek itu ya Pak? 3 cewek, 3 cowok yang diambil satu-satu itu. Satu pasang? Satu pasang. Oke. Nah, jadi ini mewakili dari Provinsi Bengkulu nanti di kancah nasional. Nah kalau dari Yomi sendiri seperti apa kemarin setelah terpilih? Mungkin kita flashback dulu ya, kita cerita. Setelah terpilih dari sekolah, kemudian ke tingkat kabupaten, diseleksi ke tingkat provinsi. Nah itu seperti apa tahapannya? Kemudian setelah terpilih apa yang dilakukan ya Yomi? Tahapannya itu kemarin kan ada TWK, TIU, terus ada Samapta, ada psikotes, wawancara juga, terus minat bakat. Terus waktu dinyatakan lulus jadi Paskibraka Provinsi Bengkulu yang pastinya nggak santai aja karena masih ada persiapan di mana
tes kemarin itu tesnya kemarin itu bulan Mei, sedangkan pengibaran itu kan Agustus. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Tergantung dari daerahnya masing-masing, cuman kalau aku kemarin kan pengirimannya dari Kota Bengkulu, jadi itu persiapannya dari pihak PKPPI Kota Bengkulu. Gitu. Dari Kota Bengkulu gitu ya, membantu mempersiapkan. Iya, persiapannya. Kemarin setelah terpilih gitu untuk mewakili Bengkulu ya di tingkat provinsi, itu berapa pasang kemarin Yomi dan teman-teman? Kemarin dari Kota Bengkulu itu dikirimnya 4 pasang kalau di tahun 2023. Dan yang keterima itu? 4 pasang juga. 4 pasang juga itu diterima ya, alhamdulillah luar biasa gitu ya. Nah selama terpilih menjadi anggota Paskibraka itu gimana proses latihannya, kemudian gimana sih cara Yomi kayak menjaga fisiknya, kemudian mental dan lain sebagainya? Kalau dari persiapannya kemarin itu yang pastinya latihannya PBB, terus juga fisiknya tetap dilatih juga supaya nggak lemah nanti kan masuk asramanya, mentalnya juga tetap dilatih juga sama pihak PKPPI-nya. Dan kemarin itu kalau dari persiapan dari diriku sendiri itu tetap olahraga, setiap hari itu olahraga. Setiap malam itu harus push up, sit up dulu, terus juga tetap koreksi. Terutama kalau aku tuh kemarin koreksi senyum, karena aku nggak bisa senyum dari dulu. Ya? Sedangkan kalau di Paskibraka ini bukan harus tegas terus gitu ya, apalagi untuk perempuan ya pasti juga harus dilihat harus senyum juga selama bertugas dan sebagainya. Gitu ya Pak. Nah, gimana nih Pak Erwan kalau kita melihat mungkin ya dari proses untuk teman-teman Paskibra ini juga cukup panjang gitu ya Pak. Apalagi tadi melewati tahapan-tahapannya untuk bisa mengibarkan bendera dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dukungan dari Kesbangpol sendiri, kemudian bagaimana dukungan dari orang tua saat ini melihat antusiasnya seperti apa gitu Pak? Kalau Kesbangpol itu memang sudah tugas ya. Tugasnya itu melaksanakan aturan yang berlaku itu di Kesbangpol kan. Jadi aturan, tata cara dan lain-lain termasuk urusan pendanaan apa ini memang sudah tugasnya Kesbangpol. Nah, selama pelaksanaan kegiatan dari mulai kita melaksanakan kegiatan seleksi itu, kalau orang tuanya ini saya lihat yang dari kabupaten-kabupaten itu malah standby gitu. Standby nunggu gitu ya, anaknya itu kan. Nunggu anaknya lulus tidak kayak kira-kira gitu kan. Memang antusias. Makanya kalau seandainya ini yang perlu kita perhatikan. Kalau seandainya kabupaten itu mengutus orang yang sudah meleset istilahnya kan, sudah tidak pas dengan ketentuannya, akhirnya sampai provinsi dia gugur kan. Itu kan sangat kecewa orang tuanya. Bukan hanya pesertanya, tapi orang tuanya juga kecewa gitu ya. Karena orang tua itu kami perhatikan pada saat seleksi itu mereka standby lah, selain nunggu sampai malam juga gitu ya. Mereka itu. Ya ada yang bawa anak kecil juga, mungkin adiknya peserta itu mungkin ya, itu kan. Jadi janganlah dikecewakan nantinya. Mulai kita dari seleksi ini jangan kita kecewakan mereka akibat dari pikiran lain ya. Ya, karena memang luar biasa sekali antusias dari orang tua gitu, tidak hanya dari peserta tadi ya, tapi orang tua juga ikut mendampingi, mengawali, kemudian menemani teman-teman pas peserta untuk bisa ikut seleksi itu tadi. Baik, kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Brendo TVRI Bengkulu.